Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Afrizal. Saya selaku moderator untuk memandu berjalannya presentasi kali ini. Nah, perkenalkan kita dari kelompok 3, yaitu kelompok JNT Express. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kita. Latar belakang perusahaan. JNT Express merupakan salah satu perusahaan jasa ekspedisi terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 2015 oleh Jet Li dan Tony Chen. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini fokus pada layanan pengiriman paket cepat, aman, dan tepat waktu dengan dukungan sistem berbasis teknologi informasi. Dalam waktu singkat, JNT berhasil memperluas jaringan operasionalnya ke seluruh wilayah Indonesia, mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota. Sebagai bagian dari industri logistik yang sangat kompetitif, JNT Express terus berinovasi dalam memberikan pelayanan berbasis digital. Perusahaan ini mengandalkan sistem pelacakan tracking real-time, pengelolaan data pelanggan berbasis sistem daring, serta integrasi dengan berbagai platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Inovasi tersebut menjadikan JNT sebagai salah satu pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pengiriman barang, khususnya di era ekonomi digital. Alasan memilih perusahaan jasa logistik, karena industri ini terus berkembang seiring meningkatnya belanja online di Indonesia. Selain itu, logistik memiliki peran penting dalam memperlancar arus barang dari penjual ke pembeli. JNT juga menarik untuk dikaji karena mampu bersaing melalui inovasi teknologi dan layanan yang cepat serta efisien. Selanjutnya, visi. Menjadi perusahaan jasa titipan dan logistik terkemuka di Indonesia yang handal dalam manajemen risiko, dipercaya masyarakat, adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, misi. Pertama itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan pengiriman melalui sinergi antara karyawan, mitra kurir, dan jaringan operasional di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, membangun sistem manajemen risiko yang tangguh dan transparan di seluruh unit kerja JNT Express untuk memastikan keamanan dan kepercayaan pelanggan di Indonesia. Yang ketiga itu mengimplementasikan teknologi digital secara menyeluruh bersama tim internal dan mitra strategis guna menciptakan layanan logistik yang cerdas dan adaptif di seluruh Indonesia. Selanjutnya, tujuan perusahaan misi 1. Yang pertama itu ada jangka pendek. Jangka pendeknya mengurangi waktu pengiriman rata-rata antar kota besar hingga 10-15% melalui optimalisasi rute dan jadwal operasional. Jangka menengahnya mencapai 95% tingkat ketepatan waktu pengiriman di seluruh jaringan JNT Express Indonesia. Jangka panjangnya menjadi standar nasional layanan pengiriman cepat dan efisien di sektor logistik Indonesia. Tujuan perusahaan misi 2-nya yang pertama itu ada jangka pendek, membentuk tim manajemen risiko internal di setiap regional. Yang kedua, jangka menengahnya menurunkan tingkat kehilangan barang hingga di bawah 0,5% dari total volume kiriman. Jangka panjangnya menumbuhkan kepercayaan publik dan loyalitas pelanggan jangka panjang melalui integritas operasional. Tujuan perusahaan misi 3-nya, yang pertama itu jangka pendeknya melakukan pelatihan digital skill bagi minimal 70% staf operasional. Jangka menengahnya mengintegrasikan sistem manajemen gudang dan pengiriman berbasis data analitik di seluruh wilayah operasi. Jangka panjangnya menciptakan ekosistem logistik berbasis teknologi yang efisien, adaptif, dan ramah lingkungan secara berkelanjutan. Baik, di materi selanjutnya di sini ada sasaran operasional. Sasaran operasional di sini ada 3 misi. Misi yang pertama sebagai berikut. Jangka pendek meningkatkan akses layanan pelanggan yang lebih responsif melalui chat dan hotline 24 jam. Jangka menengahnya yaitu memperluas layanan same day dan next day di delivery di kota-kota besar. Dan jangka panjangnya yaitu menjaga kepuasan pelanggan di atas 90% di setiap tahun. Jadi, misi ini menekankan peningkatan kualitas layanan pelanggan secara bertahap, mulai dari respon cepat, peningkatan pengiriman, hingga menjaga kepuasan pelanggan sebagai tolak ukur keberhasilan perusahaan. Selanjutnya di sini sasaran operasional misi kedua, jangka pendeknya yaitu menyediakan portal pelaporan dan pelacakan klaim online yang mudah diakses pelanggan. Dan jangka menengahnya yaitu memberikan kompensasi yang lebih cepat dan transparan untuk klaim kehilangan. Dan jangka panjangnya yaitu membuat layanan pengiriman yang aman dan mudah dijangkau semua kalangan.
Melalui misi ini, perusahaan membangun kepercayaan pelanggan dengan sistem klaim yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses secara digital. Dan yang terakhir di sini ada sasaran operasional misi ketiga. Jangka pendeknya yaitu meluncurkan aplikasi mobile yang lebih cepat dan intuitif. Jangka menengahnya yaitu menghadirkan dashboard pelanggan dengan riwayat pengiriman, status real-time, dan notifikasi otomatis. Dan yang terakhir yaitu jangka panjangnya yaitu menjadi perusahaan logistik digital yang memudahkan hidup pelanggan dengan notifikasi dengan inovasi berbasis AI. Misi ini menunjukkan arah perusahaan menuju transformasi digital di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pelanggan. Baik, selanjutnya ke materi selanjutnya di sini ada falsafah perusahaan. Layanan cepat adalah bentuk penghargaan kami terhadap waktu pelanggan. Selanjutnya ada nilai-nilai yang mendasari falsafah JNT. Yang pertama itu kecepatan, menghormati waktu pelanggan dengan layanan cepat dan efisien. Yang kedua ada kepercayaan, yaitu menjaga integritas dan keamanan barang sebagai bentuk tanggung jawab moral. Dan yang ketiga ada inovasi, mengandalkan teknologi untuk memberikan layanan yang modern dan transparan. Yang keempat ada kebersamaan, yaitu menumbuhkan semangat kerjasama antara perusahaan, mitra, dan pelanggan. Dan yang terakhir di sini ada kepuasan pelanggan. Setiap keputusan dan strategi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Falsafah ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan agar seluruh strategi tetap berorientasi pada putusan pelanggan dan nilai etika. Dan di sini yang terakhir hubungan antara kelima hal tersebut. Di visi ini, peran tujuan besar yang lebih dicapai di masa depan. Sedangkan hubungan dengan elemen yang lainnya itu menjadi arah utama bagi misi, tujuan, dan sasaran. Yang kedua ada misi, strategi utama untuk mewujudkan misi. Sedangkan hubungannya itu menjabarkan cara perusahaan mencapai visi. Tujuan, peran tujuan, hasil yang diharapkan dari pelaksanaan misi. Sedangkan hubungan dengan elemen lain dapat diukur dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Sasarannya, peran sasaran, langkah nyata dan terukur dalam kegiatan operasional. Hubungan dengan elemen lainnya membantu tercapai tujuan, menunjukkan kemajuan nyata. Falsafah dan nilai, perannya yaitu dasar moral budaya kerja yang menuntun seluruh tindakan. Hubungannya yaitu menjadi pengikat antara elemen ya agar dijalankan etika dan komitmen. Kelima elemen ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan karena visi itu menentukan arah, misi menentukan cara, tujuan dan sasaran menjadi ukuran keberhasilan, serta falsafah dan nilai menjadi konsistensi strategi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya lifestyle yaitu ada politik, faktor-faktor ini dalam jalan. Lalu ada baru tentang transportasi dan pemerintah dampaknya adalah jangan terlalu bergantung pada satu aspek besar dan perlu menyesuaikan strategi agar kompetitif. Aspek selanjutnya adalah ekonomi, yaitu belanja online terus meningkat di Indonesia, volume pengiriman paket meningkat, biaya operasional BBM gaji seminggu dan karena inflasi, sehingga biaya dan harga ayam kecil dan meningkat. Aspek selanjutnya ritur praktis. Lalu ada dengan tinggi, ada perimeter, ada peningkatan sehingga harus melakukan dan perlu memperhatikan kesejahteraan. Selanjutnya ada teknologi, yaitu teknologi sistem pelajaran integritas dengan e-commerce dan pembayaran sehingga harus
Aspek selanjutnya adalah yaitu pengiriman perusahaan. GNT seperti kendaraan bersih dan daur ulang, sehingga perlu ada komitmen dan sebagai perusahaan. Yang terakhir ada aspek hukum legal. Ada aturan baru mengenai eksportasi laut dan logistik antar pulau. Ada undang-undang kerja dan pengawasan persaingan bisnis semakin ketat, sehingga harus melakukan kontrak kerja dan sistem operasional sesuai hukum. Selanjutnya, workers force GNT Express. Aspek workers force yaitu ada ancaman pendatang baru, sehingga industri logistik menarik karena pertumbuhan e-commerce yang tinggi. Namun butuh besar untuk armada gudang dan teknologi. Perusahaan baru bersaing dan merek besar seperti GNT. Tingkat kekuatannya rendah hingga menengah. Yang kedua adalah kekuatan pemasok. Pemasok utama GNT adalah penjualan bakar dan kopi. Banyak alternatif pemasok tersedia, namun kualitasnya dan tingkat kekuatannya menengah. Yang ketiga adalah pembeli. Konsumen dan besar memiliki daya tawar. Mereka menuntut murah jika tidak puas, mudah berpindah ke pesaing. Tingkat kekuatannya tinggi. Yang keempat adalah ancaman produk atau substitusi. Alternatif adalah logistik internet seperti Shopee Express dan Lazada logistik dan pengiriman melalui ojek online. Tingkat kekuatannya menengah hingga. Yang kelima adalah persaingan di antara pesaing yang ada. Persaingan antara JNT yang secepat, Express dan Antarja. Persaingan harga yang tinggi, inovasi teknologi dan kerjasama menjadi kunci. Tingkat kekuatannya sangat tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT JNT Express, di mana sebelum kelompok kami melakukan analisis SWOT pada JNT Express ini, kami telah menyebarkan kuesioner kepada beberapa teman kami. Dari penyebaran kuesioner tersebut, kami telah mendapatkan hasil dari kuesioner SWOT tersebut. Yang pertama, di strength ini kita mendapatkan nilai 4,20, weakness 4,35, opportunities itu 4,31, dan threats itu 4,42. Lalu, setelah kami mendapatkan nilai tersebut, kami melakukan perhitungan terhadap SWOT tersebut, yaitu dengan cara strength ditambahkan weakness, dan opportunities ditambah dengan threats, yaitu mendapatkan hasil SW itu 8,55 dan OT ini 8,73. Dari hasil perhitungan tersebut, yang memiliki nilai tinggi itu ada di OT. Hasil analisis SWOT ini menunjukkan bahwa faktor eksternal perusahaan lebih dominan dengan nilai opportunity dan threats yang lebih tinggi. Kondisi ini menempatkan perusahaan pada posisi strategi defensif, sehingga perusahaan perlu memanfaatkan peluang yang ada untuk memperbaiki kelemahan internal serta meminimalkan dampak ancaman eksternal. Lalu selanjutnya itu ada strategi perusahaan. Karena di sini kami telah menentukan bahwa nilai OT yang lebih tinggi, maka kami telah mendiskusikan strategi perusahaan yang dapat kami lakukan. Yang pertama, ini ada perusahaan dapat meningkatkan kebutuhan layanan same day dan next day delivery di kota besar untuk mengatasi ancaman persaingan ketat dengan perusahaan ekspedisi lain di Indonesia. Yang kedua, perusahaan dapat menggunakan perkembangan teknologi dengan penggunaan data analytics dan AI dalam logistik untuk mengatasi ancaman inovasi dari kompetitor yang unggul serta secara teknologi. Lalu selanjutnya di sini ada kuadran posisi SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT, posisi SWOT ini termasuk ke dalam kuadran 4, yaitu WT strategi. Hal ini karena nilai weakness yang lebih tinggi daripada strength dan nilai threat yang lebih tinggi daripada opportunity. Pada kuadran 4, kondisi organisasi tergolong kurang menguntungkan, sehingga strategi yang tepat adalah strategi bertahan dengan fokus meminimalkan kelemahan internal dan mengurangi ancaman eksternal. Selanjutnya ini ada hasil matriks Towns. Dari hasil perhitungan SWOT ini, yang memiliki nilai tertinggi yaitu di WT strategi dengan nilai 8,77.
Hasil dari kuadran posisi SWOT dan matriks TOWS menunjukkan bahwa JNT Express ini memerlukan strategi untuk mempertahankan sebuah perusahaan atau mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Di sini kami telah mendiskusikan beberapa strategi yang dapat digunakan oleh JNT Express. Yang pertama, perusahaan meningkatkan pengelolaan kapasitas dan penjadwalan pengiriman untuk meminimalkan dampak persaingan ketat dengan perusahaan ekspedisi lain di Indonesia. Yang kedua, perusahaan memperbaiki sistem penanganan keluhan pelanggan di seluruh wilayah operasional untuk menjaga loyalitas pelanggan di tengah risiko penurunan volume pengiriman akibat ketidakstabilan ekonomi. Lalu yang terakhir itu perusahaan memperkuat standarisasi dan pengawasan terhadap pelayanan pegawai terhadap konsumen. Guna mengurangi risiko penurunan kepercayaan pelanggan, perusahaan meningkatkan pengelolaan kapasitas dan akibat kehilangan, kerusakan atau keterlambatan pengiriman. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai kapabilitas internal perusahaan. Sebelum memasuki ke hasil analisis, saya akan menjelaskan secara singkat konsep yang digunakan. Penelitian ini membahas kapabilitas internal perusahaan, yaitu kemampuan internal yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional dan strategi secara adaptif. Berdasarkan tabel analisis kapabilitas internal, dapat disimpulkan bahwa JNT Express ini memiliki kekuatan utama pada kapabilitas terutama pada kecepatan pengiriman dan kekuatan brand. Namun, di sisi lain, masih terdapat beberapa kapabilitas yang perlu perbaikan, khususnya pada aspek SDM, keuangan, dan sistem teknologi. Seperti pemerataan kualitas layanan dan efisiensi biaya, secara umum kapabilitas internal perusahaan berada pada kondisi cukup stabil, tetapi memerlukan peningkatan agar mampu menghadapi tekanan persaingan. Untuk selanjutnya, di sini kami akan membahas mengenai 7S McKinsey. Untuk memetakan kapabilitas tersebut, digunakan model 7S McKinsey yang melihat keselarasan antara strategi, struktur, sistem, dan sumber daya manusia. Hasil analisis 7S McKinsey ini menunjukkan bahwa secara hard element, strategi perusahaan sudah jelas dan fokus pada layanan pengiriman cepat, namun masih terkendala oleh struktur yang hierarkis dan sistem yang belum sepenuhnya optimal. Pada soft element, nilai perusahaan dan kompetensi SDM sudah cukup stabil, tetapi masih terdapat ketimpangan dalam pemerataan keterampilan dan kualitas layanan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama perusahaan bukan pada arah strategi, melainkan pada keselarasan antara sistem, struktur, dan SDM dalam mendukung strateginya tersebut. Untuk selanjutnya yaitu berdasarkan analisis McKinsey 7S tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama perusahaan itu bukan berada pada arah strateginya, melainkan pada kelemahan internal, khususnya pada sistem, struktur, dan pemerataan kompetensi SDM. Setelah mengetahui kondisi internal tersebut, perusahaan perlu menentukan formulasi strategi yang paling tepat agar tetap mampu bersaing di tengah tekanan eksternal ini. Oleh karena itu, hasil analisis 7S tadi kemudian diformulasikan ke dalam BCG Matrix untuk melihat porsi masing-masing layanan dan menentukan fokus strategi perusahaan. Hasil pemerataan dalam BCG Matrix ini menunjukkan bahwa posisi perusahaan berada pada kuadran di mana kelemahan internal dan ancaman eksternal ini masih cukup dominan. Nah, pada layanan utama yang stabil ini berada pada posisi cash cow, di mana sehingga perlu dipertahankan untuk menjaga arus kas perusahaan. Sementara itu, layanan baru masih berada pada posisi question mark, sehingga memerlukan evaluasi sebelum dikembangkan lebih lanjut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka strategi yang paling tepat adalah strategi defensif, yaitu fokus pada perbaikan internal, efisiensi operasional, dan penguatan layanan yang sudah stabil. Selanjutnya mengenai BSC. BSC itu bagaimana cara mengimplementasikan strategi yang tadi menjadi strategi bertahan. Itu diterjemahkan menjadi target nyata. Dari perspektif keuangan, perusahaan fokus menjaga stabilitas arus kas dan efisiensi biayanya. Dari perspektif pelanggan, perusahaan berupaya menurunkan keluhan dan menjaga kecepatannya pada layanannya. Pada proses internal itu dilakukan standarisasi SOP
dan optimalisasi proses pengiriman. Sementara dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan fokus pada peningkatan kompetensi SDM dan sistem teknologi. Masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis manajemen strategik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa JNT Express merupakan perusahaan jasa logistik yang memiliki keunggulan dalam hal kecepatan layanan, pemanfaatan teknologi digital, serta jaringan distribusi yang luas di Indonesia. Namun hasil analisis SWOT, TOWS, BCG, dan McKinsey 7S menunjukkan bahwa perusahaan saat ini berada di posisi defensif, di mana kelemahan internal dan ancaman eksternal lebih dominan dibandingkan kekuatan dan peluang. Kondisi tersebut menuntut JNT Express untuk lebih berfokus pada perbaikan internal, khususnya dalam pengelolaan kapasitas pengiriman, sistem penanganan keluhan pelanggan, serta standarisasi kualitas layanan di seluruh cabang. Meskipun persaingan industri logistik semakin ketat dan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan inovasi kompetitor, JNT Express masih memiliki potensi untuk bertahan dan berkembang apabila strategi defensif dijalankan secara konsisten dan terukur. Lalu ada saran. Yang pertama itu, perusahaan disarankan untuk memperkuat sistem internal, terutama dalam integrasi sistem operasional dan layanan pelanggan, agar proses pengiriman dan penanganan keluhan dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Yang kedua, JNT Express perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya di bidang layanan pelanggan dan pemanfaatan teknologi digital, guna menjaga konsistensi pelayanan di seluruh wilayah operasional. Yang ketiga, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan layanan yang stabil dan menguntungkan seperti layanan reguler dan someday next day delivery, sambil melakukan evaluasi terhadap layanan yang kurang produktif. Yang keempat itu, ada perusahaan juga disarankan untuk terus memanfaatkan teknologi seperti data analis dan AI secara bertahap dan terkontrol, sehingga inovasi yang dilakukan tidak menambah risiko operasional, tetapi justru memperkuat daya saing perusahaan. Mungkin hanya sekian presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.